Semuanya anak-anak berdiri. Siap ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, airku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, boleh duduk lagi ya. Oke, baik. Hari ini siapa yang nggak masuk? Ibu absen dulu ya. Oke. Afriza Rizky Agustina. Oke. Hadir ya. Brian Fradaki Nanta. Oke. Sisilia Kanza. Present, Miss. Oke. Dava Ramadan. Present, Miss. Dewi Asti. Present, Miss. Oke. Faras Alzidan. Present, Miss. Oke. Franciscus Arga. Present. Gustian Ade. Oke. Kinara Egista. Kinara Aulia. Kinara. Oke. M Rafa. Reza. Yohanes. Ada Pak? Oke, hari ini semuanya masuk ya. Oke, baiklah. Sebelum masuk pembelajaran, masih ada yang ingat nggak? Kita belajar sebelum hari ini, minggu kemarin tuh kita belajar tentang apa ya? Tentang angka. Masih ada yang ingat? Bahasa Inggris tentang angka semuanya sudah hafal? Iya, minggu kemarin itu kita belajar tentang angka dari mulai angka 1 sampai angka 100. Ada yang masih ingat nggak bahasa Inggrisnya angka 20? 20. Ada yang masih ingat bahasa Inggrisnya angka 25? 25. Oke, pinter. Semuanya masih ingat, semuanya masih fokus ya. Nah, biar kita tambah fokus lagi, Ibu pengen kita senam dulu ya. Kita senam dulu. Habis itu baru kita mulai belajar ya. Coba semuanya kita senam bersama-sama ya. Kita berdiri dulu, kita senam bersama-sama. Ya. Boleh sambil nyanyi ya. Indonesia hebat, bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan
bermasyarakat, tidur cepat beristirahat. Ada 7 kebiasaan, ada anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat beristirahat. Ada 7 kebiasaan, anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat beristirahat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, boleh duduk lagi. Gimana? Sudah semangat untuk mulai belajar? Sudah ya? Sudah semangat. Oke, hari ini kita belajar tentang waktu. Anak-anak di rumah tahu jam? Tahu jam dinding? Tahu. Di pelajaran matematika sudah pernah belajar jam? Sudah ya? Sekarang ada juga di pelajaran bahasa Inggris. Di pelajaran bahasa Inggris kita juga belajar jam. Supaya apa? Supaya kita bisa membaca jam menggunakan bahasa Inggris. Supaya nanti kalau kita lagi jalan-jalan ke luar negeri kita tahu, oh sekarang jam 7, kalau mau nanya sama orang pakai bahasa Inggris kita sudah tahu. Nggak cuma pelajaran matematika saja kita belajar jamnya ya. Nah, kita mulai. Sebelum mulai kita lihat dulu materi tentang jam dulu ya. Anak-anak boleh disimak dulu videonya. Hello everyone, welcome back to our channel Sudarmada with me, Mem RW Karida. Kali ini kita mau belajar bahasa Inggris tentang telling times atau menyatakan waktu. Ada 4 istilah yang mau kita bahas untuk telling times kali ini ya. Yang pertama, clock. Kedua, quarter past. Ketiga, half past. Dan yang keempat adalah quarter to. A clock kita gunakan jika jarum panjang pada jam menunjukkan angka 12 atau di menit 00. Nah, jadi dia menunjukkan waktu tepat ya. Misalnya jam 5.00 maka akan kita baca it is 5 o'clock. Jam 10.00 maka kita baca it is 10 o'clock. Nah, kalau jam 3.00 dibaca apa ayo? Yeah, that's right. Dibaca it is 3 o'clock. A quarter past kita gunakan jika jarum panjangnya menunjukkan angka 3 atau di menit ke-15. Contohnya jam 8.15. Maka kita akan membacanya it is a quarter past 8. Jam 11.15 kita baca it is a quarter past 11. Kalau
jam 1.15 kita baca apa ya? Good job. Nah, kita baca it is a quarter past 1. Nah, kalau a half past kita gunakan jika jarum panjangnya menunjukkan angka 6 atau lewat 30 menit. Contohnya, jam 2.30 kita akan membacanya it is a half past 2. Jam 9.30 kita akan membacanya it is a half past 9. Kalau jam 4.30 dibaca apa guys? Great. Kalau jam 4.30 maka kita akan membacanya it is a half past 4. Sekarang kita bahas a quarter to. Nah, kalau a quarter to kita gunakan jika jarum panjangnya menunjukkan angka 9. Nah, dia lewat 45 menit ya guys. Nah, kalau lewat 45 menit itu sama artinya dengan kurang 15 menit. Jadi past itu artinya lewat, kalau to artinya kurang. Kalau menggunakan to maka jamnya harus ditambah 1 ya guys. Contohnya misalnya jam 12.45, maka kita akan membacanya it is a quarter to 1. Jadi bukan a quarter to 12, tapi a quarter to 1. Jam 5.45 kita membacanya it is a quarter to 6. Nah, kalau jam 10.45 dibaca apa ayo? Benar sekali, kita akan membacanya a quarter to 11. Oke, everyone, sudah paham kan penggunaan a clock? Nah, jadi semuanya hari ini kita belajar jam. Sudah tahu videonya tadi, sudah dilihat belum? Ibu jelaskan kembali sedikit. Jadi nak, tujuan pembelajaran kita hari ini kan kita belajar jam, iya kan? Nah, itu mempunyai tujuan. Yang pertama, tahu jam analog? Tahu. Jam analog itu kayak jam dinding itu kan? Nah, itu kita menggunakan itu supaya apa? Supaya anak-anak bisa menunjukkan jam o'clock dan jam half past, ya, atau jam tepat dan jam setengah. Kemudian yang kedua, latihan menyimak apa yang diucapkan Bu Guru supaya kamu bisa menggambar dan melingkari jam mana yang diucapkan Bu Guru itu yang baik yang mana. Kemudian yang ketiga, dengan jam analog juga kita bisa, anak-anak itu bisa menunjukkan jam, yaitu quarter past dan quarter to. Nah, yang terakhir, bisa berbicara penggunaan jam dengan kegiatan kita sehari-hari. Anak-anak pastikan ada kegiatannya toh? Ada bangun tidur, iya kan? Nah, bangun tidur, habis itu mandi, habis itu apa? Sarapan, habis itu sekolah. Nah, itu kegiatan kita sehari-hari. Nanti kita bisa belajar penggunaan jamnya sesuai kegiatan kita sehari-hari, gitu ya. Itu tujuan kita. Nah, sebelum masuk jam, sudah hafal belum angkanya? Sudah? Coba kita berhitung dulu 1 sampai 10 penggunaan tangan. Yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 11, 12, 12. Oke. Ya. Nah, jadi gunanya kita belajar jam itu supaya kita tahu jam. Nah, supaya kita tahu jam ya berarti kita harus hafal dulu angkanya ya. Nah, yang pertama jamnya itu yang pertama ada o'clock. Menunjukkan waktu tepat atau pas ya.
Jam o'clock itu berarti yang tulisannya belakangnya ada 00-nya. Contoh, jam 7.00 atau jam 7 pas. Gitu ya. Nah, kalau yang half past itu jam setengah. Ya. Ini di bahasa Inggrisnya menggunakan o'clock. Kalau yang 30 menitnya belakang 30 berarti pakainya half past. Apa itu? Menunjukkan waktu lewat 30 menit. Jadi kalau lewat 30 menit kita menggunakan apa? Half past. Contohnya misalkan jam 8.30 ya. Kemudian yang ketiga ada quarter past. Pas itu berarti sudah lewat. Nah, waktunya menandakan 15 menit. Kalau quarter past berarti lebih 15 menit. Belakangnya angkanya berarti gimana? Misal 8, 15. Kemudian yang keempat ada quarter to. Quarter to itu menandakan 15 menit ya. Waktu selanjutnya pada menit 45. Nah, pada angka jam itu ditambah angka 1. Menitnya di angka 45. Kalau quarter to berarti kurang 15 menit. Nih, penulisan angkanya misal jam 8.45. Nah, itu berarti kurang 15 menit gitu. Jadi di angka jamnya ini ditambah angka 1, kan dia mau jam 9 toh? Mau jam 9 kurang 15 menit. Jadi ditambah angka 1 ya di angka jamnya. Oke? Nah. Contohnya gimana, Bu? Tulisannya ini contohnya. Kalau jamnya tepat, o'clock digunakan untuk jam tepat atau bisa ditulis dengan angka 00. Gimana, Bu, bahasa Inggrisnya? Jam berapa ini? Lihat jamnya jam berapa? Jam 8. Jam 8 bahasa Inggrisnya apa? 8. Berarti it is 8 o'clock. Kalau tepat belakangnya jangan lupa dikasih o'clock. Itu menandakan kalau dia tepat. Kemudian yang kedua. Yang kedua itu half past. Half past tadi apa? Setengah. Berarti belakangnya berapa? 30. Berarti contohnya adalah ini. Ini jamnya ya. It is 4:30. Berarti jam 4.30 ya. Nah, anak-anak tahu ya. Ini ibu punya jam mainan. Coba sekarang dilihat. Kalau ibu punya jarumnya seperti ini nih, kira-kira jam berapa? Jam 9 tepat. Kira-kira bahasa Inggrisnya gimana? It is 9 o'clock. It is 9 o'clock. Oke, pinter. Kalau ibu punya jamnya seperti ini, kira-kira sebelah sini nih jamnya jam berapa? Ayo. Jam berapa? It is 11 o'clock. Good. Sebelah sini. Kalau ibu punya jamnya seperti ini jam berapa? Jam 4. Bu, itu salah, Bu. Itu Ini. Jam berapa? jam 4. Jam 4. Kira-kira bahasa Inggrisnya apa? It is 4 o'clock. It is 4 o'clock. Oke, sebelah sini. Sebelah sini ini kira-kira jam berapa? 6. Bahasa Inggrisnya? It is 6 o'clock. It is 6 o'clock. Oke, semuanya paham? Paham yang o'clock? Oke, sekarang kita yang ke half past. Kalau half past tadi apa, Nak? Lewat 30 menit. Setengah ya. Kalau ibu punya kalimatnya jamnya seperti ini, berarti ini jam berapa? Jam 7.30. Gimana bahasa Inggrisnya? Half past 7. Oke, kalau begini, Nak,
Ini jarumnya gimana bahasa Inggrisnya ya? It is 9:30. Oke, it is 9:30. Coba sebelah sini. Ini jam berapa? 1? Iya, berarti bahasa Inggrisnya? It is 1:30. Oke, it is 1:30. Sebelah sini, coba. Ini jam berapa kira-kira? It is 2:30. It is 2:30. 2. Oh ya, it is 2:30. Oke, sebelah sini. Ini jam berapa? 10:30. It is? Jam berapa itu? Hah? Jam 10 lewat jam 10.30. Jam 10.30. Oke, paham ya? Nah, kalau paham kita lanjut. Contoh yang selanjutnya. Contoh selanjutnya adalah quarter to dan quarter past. Nah, kita lihat. Contoh quarter to itu berarti yang kurang 15 menit. Yang belakang menitnya adalah 45 ya. Contohnya jam 7.45 berarti tulisannya it is quarter to 8. Nah, di sini ada E. Kenapa ada E? Karena di jamnya ditambah angka 1. Kemudian yang quarter past berarti lewat 15 menit. Berarti contohnya jam 8.15. It is quarter past 8. Nah, pakainya pas. Nah, jadi kita lihat pakai jam ini. Ya, kalau yang sebelah sini ini namanya pas, ya, lewat. Kalau yang sebelah sini ini dari jam 10 sampai jam 6 ini berarti menggunakan to. Berarti kurang. Ya, seperempatnya menggunakan quarter. Kalau yang dari angka 1 sampai angka 6 ini berarti dia lewat, berarti dia menggunakan pas. Coba kalau ini berarti gimana? Berarti ini bahasa Inggrisnya gimana? Ini angka 3. Nih. It is quarter past. Quarter past berapa? Quarter past? Iya. Kemudian kalau ibu punya begini jarumnya, kira-kira jam berapa? It is Quarter to? Kalau quarter to berarti ditambah angka 1. Berarti gimana? Quarter to? Iya, benar. Sekali lagi. Kalau jarumnya di sini. Berarti jam berapa ini, anak? It is quarter to? Oke. Paham? Paham ya? Nah, kalau mau nanya, kita mau nanya jam. Jam berapa sih Bu ini? Jam berapa sih Pak hari ini? Nah, kita menggunakan pertanyaannya what time is it? Kayak tadi ibu mau nanya sama kalian, ini jam berapa? Nah, berarti ibu harus nanya kamu, what time is it? Nah, what time? What time is it? It is enggak, ini jamnya di sini. Oke. 6. Oke. Sekarang lihat yang di sini. What time is it? It is? Jam berapa? Oh iya, jam 9. Jam 9? Jam 9 tepat. Berarti apa bahasa Inggrisnya tadi?
It is 9 o'clock. Gambar yang kedua. What time is it? It is quarter past. Ayo, gambar yang kedua. Quarter past 11. Tadi kalau jamnya setengah berapa sih? Pakai apa sih kalau jamnya setengah? It is Half past. Berarti gambar yang kedua kira-kira menggunakan apa? Nah, menggunakan half past. Jadi, gimana bahasa Inggrisnya? What time is it? It is Half past? 11. Half past? 11. Gambar yang ketiga, coba. Gambar yang ketiga. What time is it? It is quarter. Quarter past apa quarter two? Quarter two. Quarter two berapa? Quarter two? 11 apa 10? 11. Yang terakhir gambar nomor 4. What time is it? Quarter past apa quarter two? Quarter past? Nah, it is quarter past 3. Oke. Nah, sekarang coba ibu tanya, Tian, kalau ini jam berapa, Tian? It is 6 o'clock, pintar. Coba Reza, kalau ini jam berapa, Ja? What time is it? Hah? Half past 6? Half past? Half past berapa? Nih, half past? Half past? Ini setengah 5 berarti? Kalau setengah 5 itu jam berapa? It is half past. It is half past 4 ya. Oke. Kinara Agista. Ini jam berapa, Nak? Nanti. It is quarter to. Quarter? It is quarter past. Ayo, kalau sebelah sini quarter pas apa quarter two? It is quarter to 1. It is quarter to one. Ada yang bisa benarkan? It is 10 Iya, it is 10 o'clock. Oke. Iya. Oke, lanjut ya. Kalau ini jam berapa? Ayo, ini jam berapa? It is half past. Oke, sudah paham semua? Sudah. Kalau ibu punya kalimatnya jam 8.30 berarti bahasa Inggrisnya gimana? It is half past 8. Kalau ibu punya kalimatnya angkanya jam 10.45 berarti gimana bahasa Inggrisnya? Quarter to 11 kan jam 10.45. Kalau soalnya jam 11.30 half past 11. Kalau jam 2 tepat it is 2 o'clock. Jadi ibu ingatkan lagi, kalau o'clock berarti untuk jam tepat. Kalau setengah berarti
Halpas. Menitnya di belakangnya ada berapa kalau halpas? 30. Kalau quarter to berarti untuk apa? Kurang dari 15? Iya, menitnya tulisnya berapa? 45. Kalau quarter past? Kurang 15. Lewat 15 menit. Belakang angkanya berapa? 15. Nah, itu diingatkan ya, Nak ya. Oke. Kemudian kosakata yang kita gunakan dalam sehari-hari itu ada apa aja? Yang pertama, ada bangun tidur, bacanya get up. Ikutin, get up. Mandi, take a bath. Sudah sarapan, have breakfast. Kemudian pergi ke sekolah, go to school. Pergi tidur, go to bed. Oke. Nah, ini kosakata yang kita gunakan sehari-hari atau kegiatan kita, ya kan? Nah, biasanya kan kamu sering ditanya sama ibumu, jam berapa kamu mandi, Nak? Gitu kan? Ya. Jam berapa kamu sarapan? Jam berapa kamu tidur? Jam berapa berangkat sekolah? Gitu enggak? Nah, sekarang kita belajar bertanya seperti itu menggunakan bahasa Inggris. Contohnya gimana, Bu? Contohnya seperti ini. Tadi kan kalau kita mau nanya jam menggunakan what time is it? Ya kan? Jam berapa itu? Sekarang kita tambahin dengan kosakatanya. Kosakata yang kita gunakan yang pertama menggunakan get up. Apa itu get up? Bangun tidur. Yang pertama, what time does Joshua get up? Berarti artinya jam berapa Joshua bangun tidur? Kira-kira jam berapa Joshua bangun tidur ini? Setengah 5. Berarti kalau setengah 5 bahasa Inggrisnya adalah it is 5:30. Itu kalau ditanya kita bangun jam berapa. Sekarang coba ibu mau tanya Adeva, kira-kira dia bangunnya jam berapa ya? What time Adeva get up? It is 5 o'clock. Oke, Kinara Aulia. What time does Kinara get up? It is 5 o'clock. Tian. What time Tian get up? Berapa? Oke, it is 5 o'clock. Dewi Asti. What time Dewi get up? It is 6 o'clock. Kemudian Arga. What time Arga get up? It is jam berapa bangunnya? 6? Oh, bangunnya jam 6 dia. It is 6 o'clock. Iya ya. Jadi semuanya bangunnya beda-beda. Ada yang jam 5, ada yang jam 6 ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ada take a bath. Kalau ibu tanya berarti jam berapa kamu mandi? Ya, coba Reza. What time Reza take a bath? It is 6 o'clock. Jam 6 mandinya? Iya. Oke, lanjut. Gusti. What time Gusti take a bath? It is 6 o'clock. Brian. What time Brian take a bath? It is 6 o'clock. Semuanya mandinya jam 6 ya. Oke, kita lanjut. Have breakfast. Apa itu have breakfast? Sudah sarapan. Semuanya sarapan kalau pagi enggak? Sarapan enggak kalau pagi? Sarapan ya. Oke, coba kita tanya. Kita tanya sama Dava ya. Kita tanya sama Dava. Dava, what time Dava have breakfast?
is 6 o'clock. Oke, lanjut. Siapa ya? Dewi Ade ya. Dewi Ade. Oh, Dewi Ade ini, Dewi Ade. Oke, Dewi Ade, what time Dewi have breakfast? It is 6 o'clock. Oke, kemudian Alia. Siapa namanya? Rizkia. Iya, Ibu lupa Kia sama Alia. Oke. Kia, what time Kia have breakfast? It is 6 o'clock. Oke, semuanya sarapannya jam 6. Oke, lanjut. Go to school. Apa itu go to school? Pergi ke sekolah. Coba Ibu melihat kalau pergi ke sekolah ada yang jawabnya jam 8 apa enggak ya? Coba Reja. Reja, what time Reza go to school? It is 7 o'clock. Oke. Siapa namanya ini? Gista. Gista, what time Gista go to school? It is 7 o'clock. Brian, what time Brian go to school? It is 7 o'clock. Oke. Lanjut. Yang terakhir kita menggunakan go to bed. Apa itu go to bed? Pergi tidur. Tidur siang apa tidur malam? Tidur siang, kan habis pulang sekolah ya. Oke, coba Adeva. What time Adeva go to bed? It is 1 o'clock. Oke, lanjut. Dapa, what time Dava go to bed? It is 12 o'clock. Pintar. Oke, habis ini terakhir Rafa. Ya, Rafa coba. What time Rafa go to bed? It is go to bed. Pergi tidur siangnya jam berapa? Jam 7. Kata jam 7. Jam pulang sekolah jam berapa, Nak? Jam 12. Berarti tidur siangnya jam berapa? Jam 1 ya. Berarti it is 1 o'clock. Nah, itu pertanyaan kalau kita menggunakan kegiatan sehari-hari. Coba Ibu ulang. Apa yang tadi bangun tidur? Get up. Pulang sekolah? Pergi tidur? Sudah sarapan? Have breakfast. Pergi ke sekolah? Mandi? Take a bath ya. Jadi itu contoh-contoh kegiatan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa contoh kalimat. Kalau kita pengen bikin kalimatnya, kalau tadi kan pertanyaan, ya kan? Kita ditanya, jam berapa sih kamu mandi, ya kan? Nah, sekarang kita bikin kalimat. Yang pertama, dia laki-laki bermain sepak bola di jam 8. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih bahasa Inggrisnya dia laki-laki? He. Kalau dia perempuan? She. Pintar. Laki bermain. Play. Kemudian sepak bola? Football. Di jam 8. Kalau di jam 8, karena kita membuat kalimat, kita tambahin dengan kata at ini, ya. Kita tambahin at, ya. Itu menandakan di. Artinya di, tapi untuk menunjukkan waktu, keterangan waktu. Kalau bukan keterangan waktu, kita menggunakan apa dinya? Menggunakan in. Iya, kita menggunakan in. Misal, kita makan di kamar mandi. Kita mandi di kamar mandi. Nah, itu pakainya in karena keterangan tempat. Karena ini keterangan waktu, jadi kita pakainya yang at. Tulisannya pakai A sama T.
Jadi bahasa Inggrisnya apa ini bacanya? Play football at 8 o'clock. Nah, bacanya 8. Ya. Yang kedua, dia perempuan sudah sarapan di jam 7.30. Iya, dia sudah sarapan di jam 7.30. Yang ketiga, Joshua pergi ke sekolah di jam 7 tepat. Nah, itu contoh kalimatnya. Sekarang kalau ibu punya kalimatnya seperti ini. Saya pergi tidur di jam 10 tepat. Saya pergi tidur di jam 10 tepat. I go to bed at 10. Iya, tadi kan pergi tidur apa bahasa Inggrisnya? Go to bed. Sekarang kalau ibu punya kalimatnya, dia perempuan mandi di jam 8.15. Take a bath at jam 8.15. Quarter past 8. Oke, pintar. Sekali lagi. Kalau ibu punya kalimatnya makan. Apa itu makan? Eat. Kalau tadi sudah sarapan itu breakfast. Tapi kalau makan beda lagi ya nak ya. Kalau makan itu bahasa Inggrisnya eat. Sekarang coba kalimatnya seperti ini ibu. Dia laki-laki makan di jam 11.30. At 11.30. Halpas 11. Nah, itu beberapa contoh kalimat. Jadi kalau kita mau bikin kalimat seperti itu, yang namanya kalimat ada yang namanya subjek. Subjek itu apa ibu? Subjek itu boleh nama orang, boleh saya, boleh dia laki-laki, boleh kamu, dia perempuan, mereka, kami, ya. Itu namanya kalimat. Tapi kalau yang ibu tanyakan tadi, misalkan what time is it? Itu berarti pertanyaan, ya. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan nggak materi jamnya? Ayo, ada yang masih bingung? Masih bingung? Kita ulang. Ibu ulangi lagi ya, supaya anak-anak lebih jelas. Tadi kita belajar itu jamnya ada 4 ya nak ya. Yang pertama ada apa? O'clock. Apa itu tadi o'clock? Jam tepat. Yang kedua ada apa? Halpas. Itu untuk menunjukkan jam apa? Setengah. Yang ketiga? Quarter to. Apa itu? Berarti kurang 15 menit. Selanjutnya apa? Quarter pas, yaitu lebih 15 menit. Itu beberapa contoh penggunaan jam. Nah, kemudian kosakata yang digunakan ada apa? Get. Apa itu tadi? Yang kedua apa itu? Mandi. Yang ketiga have. Apa artinya? Sudah sarapan. Yang keempat apa itu? Yang terakhir apa? Pergi tidur. Jadi itu materi tentang jam. Kira-kira semua anak-anak sudah paham semua? Sudah? Sudah ya? Oke. Ada yang mau tanya enggak?
Kalau nggak ada, biar kita tetap semangat, kita ice breaking dulu ya. Semuanya berdiri. Ikutin gerakannya. Hop, 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 hop. Running, 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 running. Let's stop now. Let's stop now. Jalan, 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 jalan. Melompat, melompat. Lari, 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 lari. Berhenti, berhenti. Bisa? Kita coba sekali lagi ya. Kita coba sambil nyanyi boleh. Walking, 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 walking. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Lari, lari, running, 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 running. Let's stop now. Let's stop now. Jalan, 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 jalan. Melompat, melompat. Lari, 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 lari. Berhenti, berhenti. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Boleh duduk kembali. Masih semangat? Masih semangat buat belajar bahasa Inggris? Seneng nggak? Hari ini seneng nggak? Oke, kalau seneng kita ibu punya game ya. Kita main game ya. Sebelum main game, ibu pengen bangkunya kita bagi kelompok. Kayak tadi kita di awal bagi kelompok ya. Kelompoknya dibagi menjadi 3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yuk, silakan kita ubah mejanya jadi kelompok dulu ya. Kayak tadi ya nak ya. Sudah ya? Oke. Siapa? Dewi Asti. Iya, Dewi Asti di sini ya. Enggak apa-apa. Oke? Oke, sekarang ibu bagi kelompok 1 mulai dari sini ya. Ini kelompok 1, sebelah sini kelompok 2 yang tengah, sebelah sini kelompok 3. Nah, sambil ibu jelaskan, ibu bagi lembarannya. Jadi gamenya adalah kita mencocokkan kartunya. Kartunya apa bu isinya? Kartunya tentang jam isinya. Ada angka dan ada tulisan. Siapa cepat? Ya. Siapa yang cepat itulah yang menang ya. Namanya game berarti ada yang menang, ada yang kalah. Gimana bu caranya? Kita tempelkan di kertasnya. Nih, kita tempelkan. Nanti sebelah sini ya, semuanya lihat ke depan. Sebelah sini ini angka, sebelah sini tulisannya. Jadi kita harus cepat ya. Ditempel. Tempelannya mana bu? Ini yang di depan ini tempelannya ya. Ingat ya, yang sebelah sana itu angka, yang sebelahnya itu tulisannya atau bahasa Inggrisnya. Oke? Nah, siapa ketuanya? Ketuanya Sapira. Siapa di sini kelompok 2 ketuanya? Gista. Iya, oke. Kelompok 3 ketuanya siapa? Oh, Reja. Oke. Sekarang peraturannya adalah setiap kelompok maju ke depan. Ini
Semuanya masih ngacak ya. Lihat, semuanya masih ngacak. Nanti kalian ambil angka dan juga bahasa Inggrisnya dicari, kemudian ditempelkan ke situ di kertasnya. Oke? Berarti apa yang digunakan? Siapa yang paling cepat? Oke? Paham nggak? Paham kelompok 3? Paham. Kertasnya yang ini. Lemnya kan sudah ibu kasih satu-satu ya. Oke, setiap kelompok sudah punya lem sendiri-sendiri. Jadi nggak usah minjem. Oke? Kartunya yang ini kita ambilnya ke sini. Awas ya, ada kabel. Semuanya masih ngacak. Jadi yang diambil adalah ngambilnya satu-satu dulu boleh. Nanti kamu ngambil, temennya yang nempel. Kamu ngambil lagi, temennya yang nempel gitu ya. Dicari angka dan tulisan. Siap? Siap nggak? Siap ya? Kita mulai. Reja ketua kan? Berarti Reja duduknya sebelah sini biar enak. Sudah? Oke, kita mulai. Sudah siap Reja? Siap ya? Kita mulai. Yang maju ke sini adalah ketua kelasnya. Siap? Ketua kelas, ketua kelompok ya. Ketua kelompoknya. Kita mulai. 1, 2, 3, go! Cari angka dan cari tulisannya. Yang sudah dapat boleh ditempel. Kerjasama. Ya. Itu belum ada angkanya tuh. Kelompok 1 tuh. Yo, dilem, ditempel. Awas jangan ketukar. Ya. Kerja sama boleh, ayo. Ada yang ngambil, ada yang nempel. Semuanya soalnya 55. Kalau kurang berarti ada yang ngambilnya lebih. Ayo. Ada yang sama nggak apa-apa? Hah? Nomornya ada yang sama nggak apa-apa? Ini ada 2 Bu. Nggak boleh. Semuanya sama. Semuanya ada aturannya pas. Ya kalau ini sudah pas punyamu sudah. Ini kan sudah. Berarti ini nggak lagi. Kalau sudah ada di sini. Kalau sudah ada yang ditempel jangan ngambil lagi. Berarti ada yang ngambil lebih. Ayo. Kalau sudah ada yang ditempel angkanya, jangan ngambil lagi. Maksudnya yang angkanya sama. Kalau sudah jam 12, berarti jangan jam 12 lagi. Cari yang lain. Satu angka 1, jangan double ya. Satu angka 1, satu angka 1 huruf, jangan double. Yang double berarti salah. Yang double berarti salah. Ayo. Nggak apa-apa.
Ayo kelompok 3. Bukan Bu, ini. Gak tahu. Coba ayo didiskusikan sama kelompoknya. Nah, kalau sudah ada jangan ditempel lagi. Cari yang belum ada. Cari yang belum ada berarti pas kok. Nomor 9. Benar, satu lagi. Ayo. Mana? 9.30 sudah ada belum? Belum tuh, ambil. Ini kurang berapa? Jam? 8, 11, 9. Jam ini belum ada kamu. Jam 7, udah ada. 12, jam 12. Jam 12.15 belum ada. Bentar. 11.30 untuk Dep. Ayo. Ada loh, itu semuanya ibu guntingnya apa semuanya. Enggak ya, beda. Kelompok 1, kelompok 3 sudah? Sudah, sip. Kelompok 2 sudah? Berarti kok kurang? Ini Angkanya enggak ada. ada angkanya. Cari angkanya. Ada yang lebih? Setelah itu namanya. Dikasih namanya ya. Nama kelompoknya semuanya dikasih. Nama pendek aja nggak apa-apa. Enggak ada Bu nomornya, Bu, tinggal itunya. Mana? Ini loh Bu. Cuma ini nomornya enggak ada. 12, 9, 8, 745. Mana? 745 nggak ada. Ini kok ada ini? Ada harusnya. Nggak ada, tinggal Ya udah, ini tadi. ditulis saja, ditulis jam 7.45. Oke? Oke, selesai. Berarti yang menang kelompok 3. Ya, berikutnya yang menang kelompok 2. Habis itu yang terakhir kelompok 1. Sekarang kita periksa ya, kira-kira jawabannya benar atau tidak. Ya, yang pertama ada jam 7.45. Ada? Kelompok 1 ada jam 7.45. Kelompok 2? Kelompok 3? Sekarang sebutkan bahasa Inggrisnya. It is quarter to. Oke, pinter. Kemudian yang kedua, soalnya ada jam 8.00 ada? Sebutkan bahasa Inggrisnya. It is 8 o'clock. Oke, kelompok 3. Coba kelompok 3, jam 9.30. Ada nggak? Ada. Apa bahasa Inggrisnya? It is 9:30. Oke, pinter. Kelompok 2. Kelompok 2 jam 12.15 ada? Apa itu bahasa Inggrisnya? 12. Oke, it is 12:15. Kelompok 1 ada jam 11.30. Apa itu bahasa Inggrisnya? It is 11:30. Oke, pintar. Semuanya sudah bisa menyelesaikan game hari ini ya. Oke, senang? Masih semangat? Masih ya? Oke, nah supaya
lebih paham lagi, ibu akan kasih kamu tugas. Tugasnya dikerjakan kelompok ya, dikerjakan. Mengerjakannya bersama-sama, berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang ibu jelaskan. Ibu jelaskan tugasnya. Tugasnya ada 3 lembar. Lembar pertama, ibu suruh kalian tulis jamnya, kemudian bahasa Inggrisnya apa, ya. Kemudian halaman selanjutnya itu adalah kamu jawab dengan jamnya pakai bahasa Inggris. Kira-kira ini jam berapa, Nak? Di gambarnya itu kan sudah ada jamnya, ya. Dilihat jamnya. Kemudian yang ketiga, ya, kamu cuman suruh menggambar, jamnya ditarik. Kiranya jam panjang sama jam pendeknya di mana? Oke? Paham? Silakan dikerjakan. Angkanya ditulis kayak gini contohnya, jam berapa. Nggak usah, angkanya saja. Angkanya jangan lupa ditulis ya, pakai angka ya, Nak. Berarti itu angka. Ayo Jidan, ayo ikut sini Jidan biar tahu. Lihat jamnya. Have breakfast. Nah, jam berapa? Dijawab. Pakai bahasa Inggris di bawahnya. Bukan pakai angka ya, pakai bahasa Inggris. Sudah, kelompok 3 sudah. Lihat jamnya, berarti pakai bahasa Inggris itu jam berapa? Jam 8? Jam 8 pas. Nah, kira-kira bahasa Inggris jam 8 pas gimana? Angkanya tuh nggak usah ditulis, nggak apa-apa, langsung bahasa Inggrisnya aja nggak apa-apa. Jam berapa? Setengah 6.
Oke, lanjut. Nah, itu cuma digambar jamnya. Lihat gambarnya. Gambarnya apa ini tulisannya? Wake up, bangun. Bangun tidur. Kira-kira bangun tidur itu jam berapa kalian? Ya sudah. Sudah? Belum. Ini digambar jamnya. Berarti kalau bangun tidur, kalian itu satu kelompok ini jam berapa bangun tidur? Take a bath, breakfast, go to school, study, playing. Itu jam berapa aja? Fever, iya benar. Cepet, Bu. Cepet. Nggak apa-apa, yang penting nggak hilang. Jam 4. Ini aja. Selesai? Oke, bagus. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 sama kelompok 3. Yuk. Enggak. Cuman menggambar jam saja. Bangun tidur jamnya di mana? Berarti digambar. Kamu jam berapa bangun tidur? Kau jam berapa datang? Tidur. Tadi. Tahu? Langsung aja. Apa jam 5? Apa jam 4 bangun tidurnya? Apa jam 3 mandinya? Yuk, tinggal kelompok 2 sama kelompok 3. Sudah? Oke, bareng ya. Oke, sekarang perhatikan. Tugasnya adalah karena sudah selesai semua. Yuk, Kista, kelompok 2. Kelompok Ibu mulai dari kelompok 1 dulu ya. Silakan Sapira sama Adeva maju ke depan, presentasikan. Bacakan hasil jawaban kalian, kelompok kalian. Yuk. Nanti dibaca, ini dibaca angkanya sama bahasa Inggrisnya. Yuk. Semuanya, kelompok 2 sama kelompok 3 dengarkan dan juga diperiksa. Sambil diperiksa punya kalian, kelompok kalian. Yuk, semuanya dengarkan. Yuk, mulai. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil lembar kerja kelompok kami. Saya contoh nggak? Nomor Yang pertama, jam 6.30. It is 6:30. Nomor 2. Nomor 3, nomor 3, it is 11:45. nomor 5, 4 is 6 o'clock. it is 6 o'clock. Lembar selanjutnya. Lembar selanjutnya. What time does Olivia have breakfast? It is 8 o'clock. Terus, Time does Daniel Das. flying? It is on o'clock. What time do Yanis and her family watch television? It is 6:30. oke, terus What time does Anna go to bed? It is 9 o'clock. oke, yang halaman lembar ketiga nggak usah dibaca, itu nanti ibu yang periksa ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, yuk maju. Siapa yang mau baca? Gista sama Dewi Asti. Oke, silakan maju. Yang dibaca cuma lembar pertama dan lembar kedua. Yang lembar ketiga nanti ibu yang periksa. Yuk mulai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Saya akan membacakan hasil lembar kerja kami. Yang pertama, ya. It is 12 o'clock. Terus, Kedua, it is 6:30. Yang ketiga, it is 4:15. Yang keempat, it is 11:45. Yang kelima, it is 6 o'clock. oke, lanjut lembar kedua. What time does Das. What time does Olivia have? It is 8 o'clock. Terus, What time does Daniel flying? It is 1 o'clock. What time do Yanis and her family watch television? It is 5:30. What time does Anna go to bed? It is 9 o'clock. oke, sudah? Oke, kelompok 2 sudah selesai. Beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 3, Reja sama Trian. Silakan masuk. Silakan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. It is 12 o'clock. It is 6:30. It is 4:15. It is 4:45. It is 6 o'clock. Lembar keduanya. Iya. What time it is it? Look at the picture and answer the questions below. It is. It is 8 o'clock. Terus yang kedua. Nggak usah. It is 1 o'clock. It is 5:30. It is 9 o'clock. Dah? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Dah, silakan duduk kembali. Nah, jadi
Sudah dikerjakan semuanya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sudah kerjasama, ya kan? Sudah maju ke depan, presentasi ke depan. Nah, sekarang adakah anak-anak yang belum paham tentang jam? Sudah ngerjain soalnya? Adakah yang belum paham? Sudah paham semua? Kelompok 1 paham? Kelompok 2? Kelompok 3? Paham ya? Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat ya, bisa dipakai dan bisa masuk ke otak kita ya. Kita bertemu minggu depan ya untuk pembelajaran selanjutnya ya. Ibu Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelasnya untuk dipimpin doanya terlebih dahulu. Kawan-kawan kita semua kita berdoa. Mulai. Bismillah.